Hari ini saya berbicara kepada Anda dengan perasaan duka yang mendalam. Raja Charles mengejutkan Tuan An dengan sebuah pengumuman yang mengguncang. Pangeran William akan menghentikan tugas-tugas kerajaannya untuk menjalani perawatan medis. Dalam hitungan jam, kabar tersebut menyebar ke seluruh dunia, membuat jutaan orang cemas dan penuh tanda tanya. Bendera pribadi Pangeran Wales yang dipasang di samping raja menimbulkan dugaan bahwa situasinya jauh lebih serius daripada yang diperkirakan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu istana yang dijaga ketat itu? Mengapa keluarga kerajaan menutupi kondisi penyakit yang sebenarnya? Ikuti kami saat mengungkap rahasia di balik krisis kesehatan misterius ini. Sebuah krisis yang telah menyatukan keluarga kerajaan dalam masa tersulit mereka. Drama kerajaan kini dimulai. Keluarga kerajaan akhirnya memecah keheningan mengenai kondisi Pangeran William, mengungkapkan kenyataan yang jauh lebih memilukan dari yang dipikirkan siapapun. Selama berminggu-minggu, bisikan aneh beredar di sekitar istana, sementara acara-acara publik terasa sepi dan penuh ketegangan. Kini alasannya terungkap. Sang pangeran, yang dulu dikenal karena ketenangan dan keberaniannya, kini menghadapi ujian yang bahkan status kebangsawanannya tidak mampu melindunginya. Menurut sumber dalam istana, situasi ini meninggalkan dampak emosional yang sangat besar padanya. Di balik gerbang istana yang megah, ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Sementara rakyat Inggris berdiri bersama calon raja masa depan mereka dalam kesedihan bersama. Banyak yang kini bertanya-tanya, apakah ia mampu melewati cobaan ini. Pada pagi itu, Kastil Windsor diselimuti kabut abu-abu tebal yang menggantung seperti dinding pelindung di sekitar gerbang. Area istana yang biasanya ramai terasa hening tanpa aktivitas seperti biasa. Seolah seluruh tempat bersejarah itu berhenti bergerak. Di luar, para wartawan berkumpul dalam diam. Suasana terasa berat dan penuh ketegangan. Hampir tidak ada suara selain bisikan pelan saat semua mata tertuju pada jalan panjang menuju kediaman kerajaan. Pukul 7 pagi, sebuah mobil hitam perlahan muncul di jalur berbatu. Putri Catherine turun dari kendaraan mengenakan mantel sederhana namun anggun yang dikancing rapat karena udara dingin. Tidak ada senyum hangat, tidak ada lambaian ramah seperti biasanya. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong, dan langkahnya lunglai. Ia sempat berhenti di pintu mobil, dan tangan yang bergetar terlihat jelas sebelum ia masuk ke dalam. Di dalam kastil, keheningan terasa mencekam. Hanya suara jam dinding yang terdengar sesekali, sementara para staf berjalan perlahan dengan wajah tegang. Mereka saling bertukar pandang penuh arti tanpa sepatah kata karena semua orang tahu ada sesuatu yang besar telah terjadi. Di area pribadi kastil, pengasuh kerajaan berdiri di dekat jendela bersama Pangeran George dan Putri Charlotte. Berita mengerikan apa tentang ayah mereka yang bisa membuat seluruh istana tenggelam dalam kecemasan seperti ini? Krisis keluarga mengguncang istana. Ketiga anak itu masih mengenakan piyama. Menatap taman berkabut, Charlotte bertanya mengapa mereka tidak pergi ke sekolah hari itu. Sang pengasuh mengangguk pelan, mengatakan bahwa mereka akan tetap di rumah karena alasan keluarga. George, yang bingung, terus bertanya-tanya, namun jawabannya tidak membuat suasana lebih ringan. Meskipun ia mencoba menenangkan mereka, sang pengasuh merasakan beban berat di dadanya. Kekhawatiran di wajah Catherine tampaknya telah menyebar ke seluruh istana. Pangeran William sudah tidak terlihat di hadapan publik selama beberapa hari sejak penampilannya di acara amal di London, di mana saksi mengingat betapa pucat dan tidak fokusnya ia sebelum tiba-tiba berhenti berbicara, menyentuh keningnya, lalu meminta maaf dan pergi. Istana menyatakan bahwa ia hanya kurang sehat. Tetapi menurut para pengamat kerajaan, penjelasan singkat itu justru memicu lebih banyak spekulasi mengenai ketidakhadirannya yang berkepanjangan. Sumber yang dekat dengan lingkungan istana mengaku mendengar langkah. Catherine bergema di lorong marmer ketika ia menuju ruang kerja pribadi sang raja. Ada yang mengatakan ia sempat ragu sebelum mengetuk pintu. Meski detail ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Ketika ditanya mengenai pertemuan itu, seorang orang dalam istana
Beberapa sumber menyebut bahwa Raja Charles diduga mempersilahkan Catherine masuk dengan sapaan pelan, meskipun pihak istana menolak memberikan komentar mengenai laporan tersebut. Menurut beberapa anggota staf yang tidak ingin disebutkan namanya, Catherine konon menemukan sang raja duduk di dekat jendela dengan raut wajah penuh kegelisahan. Meskipun para pakar kerajaan menekankan bahwa gambaran ini sebagian besar berasal dari cerita yang belum dapat dibuktikan. Sejumlah tabloid bahkan menulis bahwa cahaya pagi menerangi rambut perak sang raja dalam pertemuan tersebut. Namun keluarga kerajaan sampai saat ini belum menanggapi laporan-laporan spekulatif tentang percakapan pribadi itu. Beratnya krisis keluarga yang sedang mereka hadapi terasa menggantung di ruangan tersebut. Mereka tampak terjepit antara kewajiban publik dan masalah pribadi yang berpotensi mengubah segalanya. Keluarga kerajaan yang biasanya terlihat tegar, kini tampak rapuh, bingung bagaimana menangani situasi yang berkembang tanpa mengejutkan publik dan sekaligus melindungi anak-anak termuda dari kenyataan pahit yang pada akhirnya harus diungkap. Meski raja sendiri tampak enggan. Bagaimana istana akan mengumumkan masalah sensitif ini tanpa memicu kepanikan luas? Pengumuman kerajaan. Sumber mengklaim melihat Catherine gelisah memainkan tangannya. Menurut orang dalam yang berbicara secara anonim, suara cincin pernikahannya bahkan terdengar di ruangan yang sunyi itu. Beberapa sumber memperkirakan ia ingin menyampaikan sesuatu, meskipun belum jelas apa maksudnya. Raja dilaporkan sempat ragu sebelum menjawab. Belum saatnya. Di lantai bawah, pengamat kerajaan memperhatikan aktivitas tidak biasa ketika tim komunikasi dikabarkan berkumpul dengan tumpukan dokumen dan telepon yang terus berdering, mempersiapkan pernyataan singkat tanpa rincian sesuai instruksi pejabat senior. Seorang asisten istana yang tampak lelah disebut-sebut mengatakan, situasi ini akan mengubah segalanya, walaupun pernyataan itu tidak pernah dikonfirmasi. Tepat pukul 16 AO. Para jurnalis melihat seorang juru bicara kerajaan keluar dan membacakan pesan yang dianggap terlalu singkat. Keluarga kerajaan meminta privasi sementara mereka menghadapi masalah pribadi yang melibatkan Pangeran Wales. Wartawan yang berada di sana menggambarkan seketika suasana berubah hening saat hujan turun semakin deras. Para reporter tampak ragu apakah harus mengajukan pertanyaan atau menghormati keterbatasan informasi tersebut. Beberapa staf mengaku melihat Catherine berdiri sendirian di dekat jendela koridor yang redup setelah pengumuman itu. Seorang sumber dalam mengatakan ia sempat berbisik pelan, "William, kumohon, kembalilah kepada kami." Meski pernyataan ini tidak dapat dibuktikan, menjelang malam, para pengamat mencatat lampu-lampu kastil mulai tampak samar di tengah kabut, sementara pelayan menutup tirai dan mengamankan pintu di seluruh kediaman. Laporan cuaca memastikan angin dingin bertiup kencang di sekitar Sandringham malam itu, meskipun para ahli meteorologi tidak mengaitkannya dengan situasi keluarga kerajaan. Mantan koresponden kerajaan menilai bahwa tingkat kerahasiaan yang tidak biasa ini mungkin menunjukkan sesuatu yang serius terkait Pangeran William, meskipun spekulasi tersebut belum memiliki dasar resmi. Para pakar hubungan masyarakat yang diwawancarai beberapa media mengingatkan bahwa pernyataan yang terlalu minim informasi seringkali menandakan urusan keluarga yang sangat pribadi atau kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan. Namun, mereka juga menegaskan agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa penjelasan lebih lanjut dari Buckingham Palace. Para jurnalis mengakui bahwa keluarga tersebut memang berhak atas privasi, apapun yang sebenarnya sedang terjadi di balik dinding istana. Keluarga kerajaan menghadapi krisis. Sumber lain yang dekat dengan istana menyebut bahwa Sandringham House terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Mereka mengklaim keluarga kerajaan berkumpul untuk membahas sesuatu yang sangat serius, namun tidak ada seorang pun yang berani membicarakannya secara terbuka. Staf berjalan perlahan-lahan, berusaha tidak mengganggu suasana tegang yang menyelimuti rumah kerajaan itu. Beberapa saksi menyebut Raja Charles duduk di dekat perapian ruang tamu, terlihat sangat lelah, sementara Ratu Camilla duduk di seberangnya, mengaduk teh yang bahkan tidak disentuhnya. Apakah ada kabar terbaru dari Catherine? Ia konon bertanya hal itu, dan Charles disebut-sebut menjawab bahwa Catherine masih berada di sisi William.
Sumber istana menyebut seorang sekretaris pribadi kemudian masuk untuk mengumumkan kedatangan Pangeran Harry. Harry dikabarkan muncul dengan mantel basah terkena hujan. Setelah terbang pulang secepat mungkin begitu mendengar berita tersebut. Seorang pegawai istana menggambarkan suasana itu sebagai momen keluarga yang sangat sederhana, tanpa fotografer, tanpa media, hanya pertemuan keluarga di tengah masa sulit. Beberapa sumber mengatakan Charles meletakkan tangannya di bahu Harry dan berterima kasih karena ia datang. Setelah Camilla meninggalkan ruangan, sejumlah orang dalam mengklaim Harry bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan Charles menjelaskan bahwa William sudah sakit selama beberapa minggu, namun tetap memaksakan diri meskipun Catherine telah mengkhawatirkannya. Sumber istana mengungkapkan bahwa Charles memberitahu Harry bahwa William kini berada di bawah pengawasan medis, sementara para dokter tidak banyak memberikan rincian tambahan. Para staf diduga mendengar bahwa Catherine setiap pagi mengemudi dari Windsor menuju sebuah klinik pribadi dekat London, tempat William sedang dirawat. Mereka yang melihatnya menggambarkan mata Catherine merah karena menangis dan senyum yang tampak dipaksakan ketika tertangkap kamera. Seorang perawat mengaku pernah melihat Catherine duduk di samping tempat tidur William, menggenggam tangannya sementara suara mesin-mesin medis memenuhi ruangan. Di Sandringham, keluarga kerajaan kabarnya menghindari sorotan publik dengan tirai tertutup dan telepon yang tidak dijawab. Sumber menyebut Ratu Camilla mengunjungi kapel setiap pagi untuk menyalakan lilin. Sementara Raja Charles menghabiskan waktu memandang taman tempat William biasa bermain ketika kecil. Seorang staf melaporkan mendengar tawa dari ruang bermain anak-anak suatu sore, menandakan bahwa George, Charlotte, dan Louis sedang dijaga agar tetap ceria di tengah masa sulit ini. Pengamat kerajaan menilai tingkat privasi seperti ini ditambah acara-acara resmi yang dibatalkan biasanya menunjukkan adanya situasi keluarga yang serius, meskipun istana hanya memberikan informasi minim mengenai kondisi atau pengobatan William. Momen-momen pribadi tersebut memperlihatkan sebuah keluarga yang tengah berjuang mendukung William, sambil mencoba menjaga kehidupan sehari-hari anak-anak tetap normal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana keadaan ini dapat memengaruhi peran publik serta hubungan keluarga kerajaan di masa depan. Krisis kerajaan mulai terlihat di publik. Sumber menyebut para wartawan yang berkumpul di luar gerbang istana mulai menyebarkan berbagai rumor tentang kondisi William, dengan spekulasi mulai dari dugaan jatuh pingsan hingga diagnosis rahasia. Para pengamat mencatat bahwa permintaan singkat keluarga kerajaan agar publik memberikan ruang dan pengertian justru memicu kecemasan nasional, dengan nama William menghiasi setiap tajuk berita dan disebut dalam setiap siaran resmi. Di dalam istana, para orang dalam mengatakan kehidupan keluarga kini dipenuhi kecemasan dan penantian panjang, tanpa kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Menurut staf yang mengaku mendengar pembicaraan pribadi, Ratu Camilla mendesak Charles untuk beristirahat, namun ia menolak. Ia kabarnya berkata bahwa setiap kali memejamkan mata, ia selalu melihat bayangan William kecil berlari di lorong-lorong istana. Camilla mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa William kuat dan pasti akan pulih, namun Charles disebut-sebut takut kehilangan satu bagian lagi dari keluarganya. Menjelang tengah malam, saksi melaporkan sebuah mobil tiba dengan tenang di gerbang ketika Catherine pulang dari rumah sakit. Ia digambarkan dengan mata bengkak dan langkah yang sangat pelan. Saat keluarga bertanya tentang kondisi William, Catherine diduga berkata bahwa ia masih berjuang tetapi sangat lelah, yang kabarnya membuat Harry sedikit lega. Beberapa minggu setelah krisis dimulai, para wartawan berkerumun di gerbang Istana Kensington ketika Catherine muncul dalam penampilan publik yang sangat jarang. Orang-orang yang hadir mengatakan bahwa ia tampak tenang, tetapi terlihat jelas mata merah karena kurang tidur, wajah pucat, dan gerakan hati-hati. Sumber menyebut tangannya tampak. Tangannya terlihat bergetar saat ia menyesuaikan mikrofon sebelum mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kebaikan masyarakat, yang menurutnya sangat berarti bagi keluarganya.
Para jurnalis yang hadir melaporkan bahwa suara Catherine sempat bergetar ketika ia menyebut minggu-minggu berat yang dialami keluarganya, dan satu tetes air mata dilaporkan jatuh di pipinya, yang sama sekali tidak ia sembunyikan. Sumber menyebut ia mengatakan bahwa William sedang mendapatkan perawatan terbaik, lalu memohon agar masyarakat tetap menyimpannya dalam doa dan hati mereka. Para koresponden kerajaan mengamati bahwa ketenangannya mulai goyah saat ia kembali ke mobilnya. Walau istana masih belum mengungkapkan kondisi kesehatan William, penampilan emosional yang sangat langka dari Catherine ini memicu semakin banyak spekulasi mengenai tingkat keparahan situasinya. Dengan para dokter yang mengingatkan agar publik tidak membuat dugaan tanpa informasi resmi, momen terbuka dari sang putri yang biasanya sangat tenang ini mengejutkan banyak orang. Banyak yang mulai bertanya-tanya seberapa serius kondisi William dan mengapa istana masih menahan rincian penting. Dua saudara bersatu di tengah krisis. Sumber menyebut Catherine menangis diam-diam sepanjang perjalanan menuju rumah sakit St. Mary, tempat ia dikabarkan mengunjungi William setiap hari. Staf rumah sakit menggambarkannya duduk berjam-jam di sisi tempat tidur suaminya, menggenggam tangannya dan berbicara lembut sementara William tetap tidak merespons. Saksi mengatakan Catherine mengenang momen keluarga mereka hari itu, tentang taman di Anmer Hall tempat anak-anak mereka mengejar kupu-kupu, serta mengingatkan William pada janji untuk kembali ke sana saat musim panas tiba. Ruangan perawatan disebut dihiasi bunga di dekat jendela, dan Catherine tampak menahan air mata saat menatap wajah suaminya. Menurut sumber dekat keluarga, Catherine kesulitan menjawab pertanyaan anak-anaknya. George bertanya kapan ayahnya pulang. Charlotte bertanya apakah ia sedang tidur, dan Louis kecil terus mengulang pertanyaan kemana ayahnya pergi. Meski hubungan mereka sempat tegang, Harry dikabarkan datang menjenguk William. Ketika memasuki ruangan, sumber mengklaim Harry berhenti sejenak melihat kakaknya terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit. Catherine disebut mengatakan bahwa William akan senang kamu datang sebelum meninggalkan mereka berdua. Beberapa sumber mengungkapkan Harry duduk lama dalam diam sebelum akhirnya berbicara kepada kakaknya yang tak sadarkan diri. Menurut mereka yang mengetahui percakapan itu, Harry mengakui bahwa William selalu menjadi sosok kuat dan ia seharusnya mengatakannya sejak lama bahwa William lah yang menjaga keluarga, menjaga nama mereka, bahkan ketika hal itu tidak adil baginya. Suaranya kabarnya pecah ketika ia memohon agar sang kakak tidak meninggalkan mereka. Momen pribadi ini dianggap sebagai titik balik hubungan kedua saudara itu. Pengamat kerajaan mencatat bahwa istana tidak memberikan komentar tentang kunjungan Harry maupun kondisi kesehatan William, sementara keluarga terus meminta privasi. Bagi banyak pihak, momen ini menunjukkan bagaimana sebuah krisis mampu menghapus pertikaian lama, membuat publik bertanya-tanya apakah reuni mendadak ini bisa membawa rekonsiliasi yang bertahan lama, atau apakah ketegangan lama akan kembali setelah keadaan mereda. Bangsa bersatu mendukung keluarga kerajaan. Sumber menyebut Catherine kembali ke ruangan dan melihat Harry masih duduk di samping William dengan mata basah, hanya berkata, dia sedang berjuang. Malam itu, laporan menyatakan istana mengeluarkan pernyataan resmi yang disiarkan ke seluruh dunia, mengonfirmasi bahwa Pangeran William sedang menjalani perawatan untuk kondisi kesehatan serius dengan keluarga di sisinya, meski pernyataan itu kemudian ditarik kembali. Media menggambarkan bagaimana pengumuman tersebut memicu reaksi global seketika, dengan berita utama berubah dalam hitungan menit dan masyarakat berhenti sejenak untuk mendengarkan perkembangan terbaru. Saksi melaporkan lilin-lilin mulai muncul di depan rumah sakit St. Mary. Pertama hanya beberapa, lalu ratusan ketika orang-orang berkumpul dalam keheningan membentuk pigil spontan. Staf rumah sakit mengatakan Catherine terlihat memandang kerumunan dari jendela sebelum kembali ke sisi ranjang William. Sumber dekat Putri Wales itu mengklaim ia berbisik kepada suaminya yang tak sadarkan diri tentang orang-orang yang menunggunya dan harapannya sendiri agar ia kembali kepada mereka. Di tengah suara mesin rumah sakit tanpa membuat pernyataan formal, Catherine kabarnya memecah keheningan dengan membagikan satu foto di akun resmi kerajaan. Sebuah gambar sederhana tangannya menggenggam tangan William.
dengan tulisan "Hanya Bersama". Foto itu langsung menjadi viral. Malam itu juga, siaran televisi dihentikan ketika Raja Charles menyampaikan pidato kepada bangsa. Ia berbicara bukan sebagai raja kalian, tetapi sebagai seorang ayah. Menurut transkrip siaran, sumber mengatakan Ratu Camilla berdiri mendampinginya, sementara Charles memuji keberanian putranya dan berterima kasih atas doa masyarakat, mengingatkan semua orang bahwa di balik gelar kerajaan mereka hanyalah keluarga yang terikat oleh cinta, harapan, dan iman. Apakah foto sederhana dari dua tangan yang saling menggenggam itu menjadi momen ketika monarki akhirnya memahami bahwa ketulusan mampu menyentuh publik jauh lebih kuat daripada dibandingkan dengan pernyataan resmi yang disusun dengan hati-hati? Bangsa bersatu untuk William. Laporan menunjukkan bahwa Pangeran Harry dan Meghan mengeluarkan pernyataan singkat dari California berbunyi, "Pikiran kami bersama William, Catherine, dan seluruh keluarga. Kami mengirimkan cinta dan kekuatan di masa sulit ini." Para analis media mencatat bahwa pesan sederhana tersebut seolah meredakan ketegangan masa lalu di tengah meningkatnya kekhawatiran publik atas kondisi William. Keesokan paginya, surat kabar di seluruh negeri dilaporkan memajang judul seperti "Untuk William, kami berdiri bersama". Di berbagai komunitas, dukungan mengalir melalui dentingan lonceng gereja, acara sekolah, hingga momen hening di toko-toko dan tempat kerja. Banyak orang berkumpul di luar rumah sakit Saint Mary, di mana bunga-bunga mulai menutupi pagar dan orang-orang berdiri dengan lilin menyala. Sumber menyebut keluarga kerajaan berkumpul kembali di dalam rumah sakit. Catherine duduk di sisi William, sementara Raja Charles berdiri memandang keluar jendela. Menurut mereka yang memahami situasi, gelar dan jabatan resmi seolah menghilang ketika keluarga itu fokus sepenuhnya pada kondisi William, sementara jutaan warga menunggu kabar kesembuhannya. Menjelang tengah malam, staf rumah sakit melaporkan Catherine menolak meninggalkan sisi suaminya meskipun disarankan untuk beristirahat. Sumber menyebut ia berbicara lembut kepada William yang tidak sadarkan diri, menceritakan bahwa George menanyakanmu lagi hari ini. Dia ingin tahu kapan ayahnya pulang. Ia juga dikatakan menceritakan tentang Charlotte yang menggambar setiap hari untuk ayahnya dan Louis kecil yang menyimpan semua pelukannya sebelum akhirnya berkata lirih, "Kami butuh kamu, kita semua butuh kamu." Sementara itu, orang dalam menyebut Raja Charles menyimpan foto Diana bersama William kecil di dekatnya pada masa-masa sulit ini. Para pengamat kerajaan menilai krisis ini bukan hanya menyatukan kembali keluarga kerajaan, tetapi juga seluruh bangsa dalam doa untuk William. Para ahli kesehatan yang diwawancarai, media memperingatkan bahwa meski kekhawatiran publik dapat dimengerti, permintaan keluarga untuk privasi harus dihormati karena tampaknya mereka sedang menghadapi kondisi medis yang serius. Apakah kebiasaan Charles menjaga foto Diana selama krisis kesehatan William mencerminkan bukan hanya momen keluarga yang menyentuh, tetapi juga ketakutannya kehilangan seseorang yang ia cintai lagi? Kesembuhan William membawa kelegaan besar. Menurut sumber istana, Pangeran William menunjukkan pemulihan yang luar biasa dan telah kembali menjalankan tugas kerajaannya setelah berminggu-minggu menjalani perawatan. Para komentator kerajaan mencatat bahwa perkembangan tak terduga ini membawa kelegaan besar bagi masyarakat setelah kekhawatiran mendalam tentang kondisi kesehatan William yang tidak diungkapkan secara detail. Pangeran Wales itu dikabarkan hadir dalam acara amal di Istana St. James, penampilan publik pertamanya sejak dirawat. Saksi mata menggambarkan ia tampak lebih kurus namun bersemangat sambil menyampaikan terima kasih atas dukungan publik selama masa sakitnya. Koresponden kerajaan melaporkan William beberapa kali terlihat di London dalam beberapa hari terakhir, termasuk kunjungan mengejutkan ke rumah sakit anak di mana ia dikatakan berbicara lebih dari 1 jam dengan para pasien muda. Catherine dilaporkan tetap mendampingi setiap penampilannya, dengan sumber menyebut ia masih memperhatikan kondisi William dengan sangat cermat meskipun ia telah pulih. Beberapa orang dalam mengatakan pasangan itu difoto sedang berjalan bergandengan tangan di Kensington Gardens. Catherine terlihat lega, sementara William beberapa kali berhenti menyapa warga yang senang melihatnya kembali sehat.
Pangeran itu juga melakukan kunjungan tak terjadwal ke Westminster Abbey akhir pekan lalu, di mana saksi menggambarkan ia berlutut sejenak untuk berdoa sebelum menyalakan lilin. Para pakar menilai momen refleksi pribadi itu menunjukkan betapa dalam pengalaman sakitnya memengaruhi dirinya. Mereka yang hadir dalam beberapa tugas kerajaan baru-baru ini mengaku William berulang kali menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan luar biasa dari publik, yang menurutnya telah membantunya melewati masa tergelap dalam hidupnya. Kemarin saja, banyak saksi melaporkan seluruh keluarga Cambridge terlihat di Kastil Windsor. George dan Charlotte berlari di depan, sementara William menggendong Louis di pundaknya. Fotografer kerajaan menangkap momen ketika Raja Charles memeluk putranya di depan publik, sebuah gestur emosional yang sangat jarang terjadi, menggambarkan kelegaan mendalam keluarga itu. Walau istana masih belum mengungkapkan penyakit apa yang diderita William, sumber dekat keluarga menyebut kesembuhannya membawa kembali rasa persatuan dalam monarki dan memperlihatkan hubungan tulus antara keluarga kerajaan dan rakyat Inggris yang mendukung mereka selama masa sulit ini. Akankah kasus William mengubah cara istana menangani pengumuman terkait kesehatan di masa depan? Meskipun pejabat istana hanya memberikan sedikit informasi mengenai kondisinya, Raja Charles sendiri kabarnya telah mengalami berbagai masalah kesehatan sepanjang hidupnya. Sumber menyebut ia pernah 2 kali terinfeksi COVID dan menjalani perawatan untuk pembesaran prostat pada Januari 2025. Menurut orang dalam istana, sang raja menerima diagnosis yang lebih serius tidak lama setelah itu. Meskipun rincian lengkapnya awalnya tetap dirahasiakan. Putri Catherine disebut pernah mengalami hiperemesis gravidarum parah selama ketiga kehamilannya, kondisi yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit karena mual ekstrem hingga ia tidak mampu menjalankan tugas kerajaan dalam jangka waktu lama. Para anggota keluarga kerajaan yang lebih muda pun tidak luput dari persoalan kesehatan. Pangeran Harry dilaporkan menjalani terapi untuk mengatasi masalah kesehatan mental setelah kematian ibunya. Sementara Meghan Markle secara terbuka mengakui pernah mengalami pikiran untuk melukai diri sendiri selama masa tugasnya sebagai anggota senior kerajaan. Menurut sumber dekat keluarga, Putri Anne pernah dilarikan ke rumah sakit pada tahun 2020 setelah ditendang kuda di kediaman pedesaannya, menimbulkan kekhawatiran mengingat usianya. Pengamat kerajaan mencatat bahwa momen-momen seperti ini sering memperlihatkan sisi manusiawi dari monarki, menyingkirkan kemegahan dan protokol. Para ahli medis yang diwawancarai berbagai media menegaskan bahwa keluarga kerajaan menghadapi kerentanan kesehatan yang sama seperti keluarga manapun, meskipun mereka hidup dalam lingkungan yang penuh privilege. Walaupun pihak istana biasanya memberikan informasi yang sangat terbatas, respon publik hampir selalu menunjukkan kepedulian tulus terhadap individu di balik gelar. Seperti terlihat pada krisis kesehatan Pangeran William baru-baru ini yang berhasil menyatukan rakyat Inggris dalam doa untuk kesembuhannya. Bagaimana monarki akan menyeimbangkan tradisi dan keterbukaan ketika generasi muda kerajaan kelak menghadapi tantangan kesehatan mereka sendiri? Riwayat masalah kesehatan dalam keluarga kerajaan berlanjut. Ibu Suri Elizabeth dilaporkan mengalami sejumlah masalah kesehatan serius di usia lanjutnya, termasuk masalah pinggul yang memerlukan operasi ketika ia berusia 95 tahun. Sumber menyebut ia juga berjuang melawan kanker payudara pada tahun 1980-an, meskipun istana tidak pernah mengonfirmasi diagnosis tersebut. Ketangguhannya menjadi legenda karena ia tetap menjalankan tugas publik bahkan setelah melewati usia 100 tahun. Menurut para penulis biografi kerajaan, Putri Margaret disebut mengalami banyak masalah kesehatan sepanjang hidupnya. Laporan menyatakan ia menderita stroke berat pada tahun 1990-an yang memengaruhi mobilisasinya. Pengamat kerajaan mencatat bahwa ia kemudian mengalami beberapa stroke lagi sebelum meninggal pada tahun 2002, ditambah dengan gangguan paru-paru yang kabarnya terkait kebiasaannya merokok berat. Mantan staf istana mengatakan bahwa kesehatan Margaret yang memburuk memaksanya pensiun dari kehidupan publik, meskipun ia tetap energik dan ceria dalam suasana pribadi. Pangeran Edward dilaporkan sempat roboh saat menghadiri acara amal pada 2018.
Namun sumber istana cepat menegaskan bahwa kejadian itu disebabkan oleh dehidrasi sementara, bukan kondisi serius. Lady Louise Windsor, putri Pangeran Edward dan Sophie, lahir dengan esotropia yang memerlukan operasi korektif. Sementara itu, Pangeran William sendiri kabarnya mengalami episode depresi usai kematian ibunya. Menurut teman dekat yang diwawancarai penulis biografi, Putri Eugenie terbuka mengenai diagnosa skoliosis yang dialaminya serta operasi besar yang ia jalani saat masih kecil. Bahkan, ia memilih gaun yang memperlihatkan bekas jahitannya pada hari pernikahannya sebagai bentuk keberanian. Para pakar kesehatan kerajaan menilai bahwa keterbukaan yang semakin meningkat terkait masalah kesehatan ini mencerminkan pergeseran menuju transparansi yang lebih besar. Meskipun kerahasiaan tetap dijaga ketat untuk diagnosis yang dianggap serius. Respons publik terhadap berbagai masalah kesehatan anggota kerajaan secara konsisten menunjukkan bahwa tantangan medis membuat monarki terlihat lebih manusiawi, bahkan memunculkan simpati dari mereka yang biasanya kritis terhadap institusi tersebut.